Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Melanjutkan video sebelumnya tentang sholat di mobil. Cara tayamumnya aku coba praktek ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nah, ketika teman-teman sholat di mobil dalam keadaan macet atau perjalanan panjang, teman-teman bisa bertayamum. Caranya gini, pasang niat. Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil tangannya, boleh ditempel ke dashboard mobil atau ke kursi mobil. Ya, ditempel aja gitu ya. Lalu kemudian jatuhkan debunya, lalu basuh mukanya, satu kali aja cukup, ya, diusapkan ke wajahnya. Kemudian ambil lagi tangannya, kemudian teman-teman tempel lagi ke dashboard atau kemanapun. Kemudian ini tangan kananku, ini tangan kiriku ya. Khawatir kameranya mirror ya. Jadi ini tangan kananku, ini tangan kiriku. Tangan kiri mengusap dulu tangan kanan mulai dari punggung tangan. Nah, begini caranya, terus sampai ke siku. Nah, nanti kalau udah di siku, boleh diputar ke depan dan berakhir di jempol. Ya, di jempol. Nah, ini jangan disentuh ya, karena ini ada debu untuk yang di sampingnya. Kemudian tangan kiri sampai ke ujung, putar ke depan, langsung ke jempol. Udah, gitu aja cara tayamum. Nah, tayamum ini kalau teman-teman di tempat umum, di misalnya semacam di bis gitu ya, ada laki-laki dan perempuan campur, bajunya nggak usah dising-singkan, kecuali dalam mobil pribadi ya. Nah, sholatlah di mana arah mobil, di situ arah kiblat. Nah, ini berlaku bagi teman-teman yang sakit, nggak bisa kena air atau kekeringan, teman-teman bisa tayamum untuk melakukan sholat. Kemudian tapi tayamum ini sangat dianjurkan satu kali sholat satu tayamum. Kalau wudhu kan dari maghrib wudhu nggak batal sampai isya nggak perlu wudhu lagi. Nah, ini beda dengan tayamum. Tayamum itu walaupun nggak batal, usahakan wudhu setiap mau sholat. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Melanjutkan video sebelumnya tentang sholat di mobil. Cara tayamumnya aku coba praktek ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nah, ketika teman-teman sholat di mobil dalam keadaan macet atau perjalanan panjang, teman-teman bisa bertayamum. Caranya gini, pasang niat. Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil tangannya, boleh ditempel ke dashboard mobil atau ke kursi mobil. Ya, ditempel aja gitu ya. Lalu kemudian jatuhkan debunya, lalu basuh mukanya, satu kali aja cukup, ya, diusapkan ke wajahnya. Kemudian ambil lagi tangannya, kemudian teman-teman tempel lagi ke dashboard atau kemanapun. Kemudian ini tangan kananku, ini tangan kiriku ya. Khawatir kameranya mirror ya. Jadi ini tangan kananku, ini tangan kiriku. Tangan kiri mengusap dulu tangan kanan mulai dari punggung tangan. Nah, begini caranya, terus sampai ke siku. Nah, nanti kalau udah di siku, boleh diputar ke depan dan berakhir di jempol. Ya, di jempol. Nah, ini jangan disentuh ya, karena ini ada debu untuk yang di sampingnya. Kemudian tangan kiri sampai ke ujung, putar ke depan, langsung ke jempol. Udah, gitu aja cara tayamum. Nah, tayamum ini kalau teman-teman di tempat umum, di misalnya semacam di bis gitu ya, ada laki-laki dan perempuan campur, bajunya nggak usah dising-singkan, kecuali dalam mobil pribadi ya. Nah, sholatlah di mana arah mobil, di situ arah kiblat. Nah, ini berlaku bagi teman-teman yang sakit, nggak bisa kena air atau kekeringan, teman-teman bisa tayamum untuk melakukan sholat. Kemudian tapi tayamum ini sangat dianjurkan satu kali sholat satu tayamum. Kalau wudhu kan dari maghrib wudhu nggak batal sampai isya nggak perlu wudhu lagi. Nah, ini beda dengan tayamum. Tayamum itu walaupun nggak batal, usahakan wudhu setiap mau sholat. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Maghrib di jalan nggak sempat sholat menjelang isya. Itu maghribnya bisa dikerjakan di waktu isya atau dijamak di waktu isya atau gimana? Oke. Teman-teman, jawabannya adalah tergantung jarak perjalanan. Jika perjalanan teman-teman cuma dekat dari kantor ke rumah, dari pasar ke rumah, kejebak macet, itu teman-teman nggak bisa melakukannya dengan serta-merta menjamaknya. Teman-teman boleh sholat aja di mobil. Ya, teman-teman boleh bertayamum, sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Tempelkan tangannya ke dashboard, lalu kemudian jatuhkan debunya. Lalu kemudian basuh mukanya, diusap aja. Kemudian selanjutnya adalah teman-teman meletakkan lagi tangannya ke debu ya di dashboard atau di kursi kendaraannya. Lalu kemudian basuh tangan kanannya, basuh tangan kirinya.
Dan kemudian setelah selesai tayamum, sholatlah di mana arah mobil, di situ arah kiblat, sholatnya sambil duduk aja. Setelah video ini aku akan jelaskan cara tayamum deh. Nanti aku ulang lagi ya teman-teman. Cuman tayamum itu hanya berlaku satu kali tayamum, satu kali sholat ya. Jadi kalau maghrib tayamum, isya juga harus tayamum walaupun belum batal selagi teman-teman jauh dari air dalam perjalanan macet panjang atau kekeringan dan lainnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Tadi aku sampaikan tentang cara tayamum. Terus ada yang nanya nih, kalau kita diinfus terus bagaimana dong cara tayamumnya? Oke. Teman-teman, kalau diinfus boleh tayamum atau ditayamumkan juga boleh, atau diwudukan juga boleh. Nggak bisa diwudukan boleh tayamum, nggak bisa tayamum bisa ditayamumkan ya. Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Bisa kok teman-teman, so far aku pernah mengalaminya ya, dalam keadaan diinfus tetap bisa bertayamum. Coba diusahakan dulu tangan yang diinfus itu kemudian teman-teman letakkan ke sebelahnya dan kemudian tangan sebelahnya mengikuti tangan yang diinfusnya. Tapi kalaupun nggak bisa, teman-teman bisa bertayamum atau ditayamumkan ya. Pokoknya sholat dalam keadaan apapun deh. Intinya prioritaskan Allah apapun kondisi kita. Insya Allah kalau kita begitu Allah akan prioritaskan kita. Islam itu mudah kan? Jadi semakin enjoy ya belajarnya sehingga kita semangat untuk ibadahnya ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham bagaimana posisi badan kalau sholat dalam keadaan berbaring. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Shollu qaiman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqaidan, kalau nggak bisa ya kalian duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati faustalqiyan, kalau nggak bisa ya telentang." Sholat dalam keadaan duduk udah sering saya sampaikan. Nah sekarang permasalahannya adalah bagaimana sholat dalam keadaan baring miring ke kanan. Baring miring ke kanan itu adalah bagian dada dan wajahnya memiringkan ke arah kiblat. Nanti setiap takbir bisa dengan gerakan kepala. Allahu Akbar, baca dalam hati, Sami Allahu liman hamidah, baca dalam hati, Allahu Akbar, sujud baca dalam hati. Kalaupun nggak bisa, bisa dengan gerakan jari dan membacanya di dalam hati. Lalu bagaimana kalau sholat dalam keadaan telentang? Kalau sholat dalam keadaan telentang, maka posisi kakinya menghadap kiblat dan kepalanya dikasih bantal, dinaikkan kepalanya sehingga wajahnya menghadap kiblat. Setiap takbir boleh dengan gerakan jari ya. Semoga bermanfaat. Oke di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.